Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asratil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi begini adik-adik ya. Kakak ditugaskan dalam perkuliahan itu untuk memenuhi persyaratan ke jenjang selanjutnya yaitu PLP. Nah, jadinya ada yang nggak bawa buku nggak? Bawa buku semua. Jadinya gini, jadi kalau ini teks hasil observasi ini adalah salah satu tugas dari kakak yang di PLP. Nah, izinkan kakak untuk memaparkan sedikit wawasan atau sedikit materi tentang teks hasil observasi. Entah itu ciri-cirinya, strukturnya dan lain sebagainya. Nah, jadinya saya minta, mohon maaf, dan sekarang kakak minta untuk adik-adik mendengarkan, menulis dan lain sebagainya. Karena apa? Ini perkuliahan atau tugas dari perkuliahan kakak. Oke, kita lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kakak lanjut ke materi yang intinya atau intisari dari pembahasan kita. Yang pertama itu adalah teks hasil observasi. Mohon maaf dulu ya adik-adik, kakak memegang HP karena dari landasan teori dan lain sebagainya itu ada di HP juga. Jadinya referensi kakak ada di buku paket, ada di buku dan ada di HP. Jadinya jangan bingung kalau kenapa sih kakak kok pegang HP ngajar gitu. Karena kakak mempunyai referensi di HP ini. Oke. Nah, kita lanjut. Yang pertama, apa itu teks hasil observasi? Nah, teks hasil observasi ini adalah teks yang memberikan informasi secara umum fakta dari Jadi adik-adik dengarkan ya. Jadi teks hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang situasi sesuatu berdasarkan fakta dari hasil dari pengamatan secara langsung. Jadi gini adik-adik ya. Teks observasi itu adalah apa yang harus kita observasi. Baru dikatakan hasil observasi adalah apa yang misalnya contoh. Misalkan kita mau observasi madrasah nih. Misalkan observasi tentang dana gitu. Jadinya kita observasi dulu madrasah yang di mana yang harus dikembangkan begitu. Jadinya misalkan contoh yang lain adalah kita mau observasi tentang madrasah nih. Nah, kita cari dulu madrasah di mana yang harus kita observasi. Salah satunya misalnya yang di Darul Mujahidin begitu. Nah, kita observasi dulu begitu. Gimana keadaannya, ada apa musolanya dan lain sebagainya. Jadi itu yang dinamakan dengan observasi hasil. Kita tidak bisa menulis hasil observasi, akan tetapi kita tidak hanya kita tidak bisa menulis laporan hasil observasi, akan tetapi kalau tidak mengobservasi langsung tersebut. Jadinya itu yang dinamakan teks hasil observasi. Nah, selanjutnya adalah sama seperti pengamatan ya. Siapa yang tahu apa itu pengamatan? Nah, pengamatan ini tidak jauh beda dengan hasil observasi. Pengamatan sama maknanya namun beda katanya. Itu yang dinamakan pengamatan. Coba ada yang bisa memberikan satu contoh apa itu hasil observasi dari penjelasan kakak yang tadi itu? Ada? Oke. Mungkin adik masih bingung ya karena kenapa? Ya tahu juga kan kakak juga masih belajar begitu ya adik ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bukan materi sih. Kita langsung ke informasi. Nah, terus biasanya di dalam penjabaran teks hasil observasi ini biasanya bisa dikatakan dengan LHO. LHO
LHO. Udah tahu Kak. Mohon Saya. maaf, ini udah ada loh Dek. Ini udah ada ya. Teks hasil observasi. Gitu. Itu LHO. Jadinya LHO ini intinya secara penjabaran kakak yang tadi itu ada yang tahu apa itu LHO? Tahu. Apa? Laporan teks hasil observasi. Oke. Bisa sih dikatakan dengan teks juga bisa karena ini adalah observasi bisa begitu atau langsung bisa. Jadinya LH itu adalah yang berisi penjabaran. Yang berisi penjabaran dah. Penjabaran satu bisa, dua bisa juga secara umumnya bisa juga ya dikatakan dengan hasil observasi. Intinya LHU ini adalah inti dari teks hasil observasi secara umum, bukan secara spesifik ya, tapi secara umum. Entah itu hasil observasi secara lisan dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan teks hasil observasi atau bisa dikatakan bisa disingkat dengan LHO. Nah, kita lanjut ke informasi ya. Kegiatan observasi. Ada penghapus nggak? Nggak ada. Ada Mana? di kelas. Di kelas. Oke, kita hapus ini dulu ya, Dek ya. Oh, Nggih, ntar dulu, Kak. ditulis. Penting deh, pentingnya yang Ya. penting ditulis. Ya, ditulis dulu ya, Dek ya. Guys. Waktunya 3 menit ya. Karena di dalam teks hasil observasi atau penjabaran kakak ini ada namanya RPP. Nah, di RPP itu juga ada dikaitkan dengan menulis, membaca, dan berkelompok. Oke? Oke, ayo. Ditulis dulu ya. Ayo. Wah. Udah ya. Udah. Nah, kita lanjut ke kegiatan observasinya. Kenapa sih dikatakan dengan teks hasil laporan atau observasi? Karena kenapa? Karena kita tidak bisa meninjau atau sesuatu yang harus kita observasi itu tanpa ada laporan. Oke. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk informasi bertujuan untuk tingkah laku keadaan kondisi atau situasi dari objek yang diteliti. Jadinya kegiatan misalkan ada nih yang nanya dari adik-adik begitu, Kak, apa sih tujuan dari kegiatan observasi itu? Nah, bukan salah satunya sih, secara rinci kakak jelasin atau jabarin ada 5. Yang pertama ada memperoleh informasi, yang kedua tingkah laku, yang ketiga keadaan, yang keempat ada kondisi, dan yang terakhir adalah situasi dan objek yang diteliti. Jadinya inti dari semua pembahasan kakak ini adalah untuk bertujuan ya yang dikatakan kakak tadi gitu. Nah, itu ya adik-adik ya. Ada yang harus ditanyakan? Apa? Kak, bisa nggak hasil observasi itu dijadikan pelajaran untuk masyarakat? Oh, bisa, sangat bisa. Karena itu kan dari setiap hasil observasi itu secara umumnya keterkaitannya dengan dalam semua bidang begitu. Bukan hanya bidang pendidikan,
bukan hanya bidang sosial, bukan hanya bidang masyarakat, namun juga masyarakat dan lain sebagainya itu nimbrung gitu. Jadinya itu adalah hasil observasi. Misalnya nih contohnya di kemasyarakatan itu kita mengajukan proposal, proposal atau apa dan lain sebagainya begitu. Kita harus observasi dulu. Salah satunya begini dah, biar pemahaman adik itu tidak jauh beda dengan apa yang kakak jelaskan. Misalkan tentang masyarakat itu nih. Nah, tentang masyarakat dan itu adik contohnya apa ya? Tentang posyandu. Nah, misalkan nih ada dari kadus gitu ya, yang langsung terjun, tidak bisa membuat laporan hasil observasi tanpa observasi langsung atau menimbrung gitu ya, menimbrung dengan sekeluarga atau lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan kemasyarakatan. Ayo, ada yang ditanyakan adik? Ada lagi yang harus ditanyakan? Ya. Kak, apa itu teks hasil observasi secara umum? Itu kan yang tadi itu kakak udah jelaskan dari hasil teks secara umum dan lain sebagainya, dan pembagiannya sudah kakak jelaskan. Jadi secara umumnya menurut kakak, teks hasil observasi itu adalah teks yang dibuat atau dirancang setelah hasil observasi itu. Itu yang dinamakan dengan yang itu dinamakan dengan teks hasil observasi begitu. Jadinya secara ringkasnya juga bisa adik ketahui, bisa adik ketahui juga teks teks hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan penelitian atau berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung begitu. Dari kan kakak juga udah jelaskan dari tadi begitu, apa itu hasil teks observasi, contohnya dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan teks hasil observasi begitu. Nah, ada juga di buku paket kita contohkan, salah satunya adalah teks hasil observasi, yang dimana teks hasil observasi itu adalah suatu yang langsung nimbrung gitu ya. Nah contohnya ini. Nah contohnya ini adalah teks hasil observasi. Yang pertama. Nah ini dulu ya. Yang pertama ini adalah mengenali ciri, tujuan, dan teks hasil observasi. Yang pertama ini mengapa kamu membaca buku dan lain sebagainya, udah ada di sini ringkasannya. Yang pertama, apa isi kandungan nutrisi yang pada madu itu udah ada di sini. Dan juga salah satunya juga contoh dari teks hasil observasi ini adalah yang ini. Aduh ya, enggak apa-apa. Yang ini bisa adik lihat kan? Nah, bisa dilihat. Yang ini adalah salah satu contoh hasil observasi, teks hasil observasi. Nah, bisa Indonesia menjadikan negara hutan bakau paling luas di dunia menurut dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari hasil observasi gitu. Ya. Ada yang harus ditanyakan? Ada selain itu ada yang harus ditanyakan? Ya, itu adalah dari pemaparan kakak begitu. Jadi berapa menit? Gitu. Ya. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Gimana sih tanggapan kakak tentang observasi? Oke, kakak jawab ya. Secara menurut kakak sendiri ya, secara kakak sendiri itu observasi itu bisa kita ketahui dengan kayak gimana ya? Harus mengetahui gitu, harus kita terjun ke lapangan baru kita tahu hasilnya gitu. Contohnya salah satu ini, kita mau survei, tidak jauh beda dalam kata survei begitu. Sama sih, sama makna tapi beda kata begitu antara observasi sama survei begitu. Sama. Misalkan nih kita mau survei motor gitu, mau survei ke sekolah dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan observasi atau survei. Nah, yang dimana survei itu atau observasi itu kita ketahui dulu gimana sih keadaannya di dalam sekolah itu begitu. Dimana sih seperti apa sih tentang hal-hal tersebut gitu. Itu yang dinamakan dengan teks hasil observasi yang dinamakan observasi atau survei. Tidak jauh beda sih deh. Tapi
survei itu mengenai ini, tergantung adik gimana pemahaman adik yang menurut adik itu paham gitu. Tapi menurut kakak itu yang seperti itu begitu. Observasi tidak jauh beda dengan survei begitu. Nah, tadi kan contohnya kita mau survei sekolah, kita harus apa yang harus kita survei itu kita udah membuat konsep gitu. Konsep itu apa? Konsep itu sebelum kita terjun atau sebelum kita ke lapangan begitu, kita harus tahu dong kemana kita yang pertama, kemana yang kedua, ketiga dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan hasil observasi dan konsep begitu. Jadi menurut adik-adik itu, pandangan adik-adik itu gimana sih? Teks hasil observasi seperti apa sih? Udah kakak jelasin dari tadi. Nah, dan kegiatan observasi itu seperti apa sih? Gimana udah adik perjelaskan dari tadi. Jadinya itu dah sih. Terus kata-kata refleksi ya, itu penutupannya ya. Mungkin dari penjabaran kakak ada juga yang mau bertanya? Ya, itu penjabaran kakak dari hasil observasi kesekian lamanya. Itu materi selanjutnya kita akan rampung secara maksimal begitu, tidak secara sekarang yang keadaannya ala kadarnya di panggung yang seperti ini gitu. Jadinya adik juga harus belajar ya. Oh ini ya, yang terakhir kakak berikan, mana penghapus yang tadi? Kakak berikan PR ya untuk nanti malam, untuk ke hari selanjutnya. Kakak memberikan PR. Adik harus harus mengerjakan begitu. Yang pertama, PR yang pertama adalah mendeskripsikan pemaparan kakak yang tadi. Nah, selesai itu adik-adik diskusikan sama teman-temannya apa dari pembahasan kakak yang dari awal sampai sekarang itu harus dijadikan jadi satu. Misalkan kelompok 1 Rianti sama Sulas begitu satu. Terus Ulan sama Dila begitu, bisa gabung Nur Laila bisa gabung ke sini. Itu namanya mendiskusikan atau lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh, mohon maaf Adik. Ini adalah PR adik-adik begitu. Ini adalah PR adik-adik harus dikumpulkan ke hari selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah pokoknya jikalau ada yang tidak mengerjakan awas saja gitu. Jadinya apa sih Kak lebih jelasnya PR kita begitu. Yang pertama hanya satu sih ya, hanya satu biar enggak terlalu adik membosankan untuk dijelaskan atau dengan sebagainya. Yang pertama mendeskripsikan pemaparan kakak apa yang udah kakak ajarkan tadi atau paparkan secara umum yang tadi itu. Apa sih? Oh, ini observasi seperti ini begitu, hasilnya seperti ini dan teksnya seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf atas kesalahpahaman, keterlambatan dan juga mungkin pokoknya kesalahan kakak mohon maaf ya dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.